Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat, saudaraku semuanya, Bapak Ibu, Ayah Bunda, dan seluruh pemirsa channel YouTube DPPU CSIT Lajis Jateng, yang pada kesempatan kali ini bisa kita bertemu lagi. Alhamdulillah, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Ada ketemu teman tadi sesama lembaga filantropi juga ya. Dulunya lembaga filantropi, tapi sekarang jadi semacam lembaga usaha begitu ya, perusahaan PT berarti. PT perusahaan. Sebuah perusahaan yang cukup luar biasa, dari PT apa namanya? PT Smart Media Prima. PT Smart Media Prima atau biasa dikenal dengan SMP ya. SMP. Besok SMA. Besok SMA. Tapi bukan SMP IT atau SD IT gitu ya, bukan. Ya, embrionya dulu dari Solo Peduli gitu ya, awal-awal gitu. Orang-orangnya, tapi beda organisasinya. Kebetulan ketemu dengan Pak Fitrianto, Mas Fitri aja. Oh, Mas. Masih muda itu. Oh, masih muda. Mas Fitrianto, karena saya dengan beliaunya masih muda saya. Alhamdulillah kita bertemu, kita berbagi pengalaman. Kebetulan beliau di bagian marketing gitu ya. Ini mungkin nanti bisa berbagi dengan kita semuanya bagaimana memulai marketing dan lain sebagainya begitu ya. Karena ada kaitannya juga dengan segmen pendidikan ini ya, sehingga kita tertarik untuk mewawancarai beliau kaitannya dengan ngobrol-ngobrol masalah marketing, masalah supporting pendidikan dan sebagainya tentunya gitu, Mas Fitri ya. Siap. Bagaimana kabarnya Mas Fitri pada kesempatan kali ini? Alhamdulillah siang ini cerah, nggak mendung Solo. Kayaknya Jawa Tengah juga hari ini lagi cerah. Kemarin kan mendung jam-jam segini. Mendung terus tanpa hujan ya. Ini alhamdulillah juga pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh teh kampul, es teh yang menyegarkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Monggo Mas Fitri, sambil kita ngobrol, sambil ini ya, ada apa ini namanya? Keripik bulut. Monggo. Bulutnya bersembunyi. Lumayan. Ini produk mana ini? Oke. Bentar. Alhamdulillah. Pemirsa, kita mau diprologi dulu oleh beliau Mas Fitri sambil perkenalan mungkin tentang lembaga PT dan lain sebagainya. Moga silakan Mas Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sobat sekalian, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Pak Didik, juga teman semuanya yang hadir di kesempatan hari ini. Alhamdulillah, perkenalkan saya Mas Fitri, lengkapnya Fitrianto, karena dulu lahirnya itu pas Idul Fitri, malam takbiran itu. Gampang itu orang tua memberikan doa itu Fitrianto. Yeah. Tapi lebih akrabnya ditanggilnya Mas Fitri, biar nggak keliru, ada Mas di depannya. Kebetulan, alhamdulillah saat ini berkesempatan bersama dengan PT Smart Media Prima atau lebih dikenal dengan SMP. Tapi perusahaan ini tidak begitu lebih terkenalnya lagi dengan Cilukba. Mas Fitri Cilukba. Ya, Mas Fitri Cilukba. Satu media dakwah yang kami bikin untuk segmen anak usia SD. Cilukba itu untuk usia SD, dan ada adiknya namanya Cilukba Junior. Itu untuk PAUD dan TK. Ya. Itu hadir itu dalam rangka ini, kita pengen melengkapi. Melengkapi, kalau di CSIT adalah membangun generasi emas Indonesia ya. Itu di sekolahnya. Kami pengen melengkapi, ada satu media yang itu hadir di rumah-rumah itu untuk mengingatkan anak-anak, orang tua dan anak-anak itu untuk senantiasa bahwa saya itu, orang tua itu, anak saya itu pengen menjadi generasi emas Indonesia. Kalau di rumah itu sudah ada bapak ibu guru, sudah ada figur, kemudian di rumah itu ada Cilukba, itu diingatkan kembali. Gitu. Jadi ada satu media untuk mengingatkan bahwa memang anak itu
menjadi yang akan dicetak menjadi generasi emas Indonesia yang akan datang. Jadi fungsi suplemen gitu ya. Suplemen. Sebagai suplemen pelengkap, kawan sahabat bagi adik-adik kita yang ada di SD dengan Cilukba dan yang ada di TK PAUD itu dengan Cilukba Junior. Oke, ini ngomong-ngomong ini kenapa namanya Cilukba? Biar asik aja, Cilukba. Jadi sesuai dengan bahasa anak-anak gitu ya. Masih SD pun masih suka Cilukba gitu ya. Karena karakternya anak-anak itu bahagia gitu ya. Tidak begitu banyak tekanan ya. Karena anak-anak yang masa anak-anak itu serius terlalu serius dan terlalu tegang itu kayaknya bukan anak-anak. Karena nanti yang bapak-bapak aja nggak terlalu tegang ya. Apalagi yang anak-anak gitu. Masa anak-anak itu bahagia, Cilukba jadi gitu kan. filosofinya sederhana ya, karena memang dunia anak-anak dengan bahasa anak-anak, maka kalimat yang diambil adalah Cilukba. Ya, Cilukba. Ini pemirsa, kita sedikit korek, dikit-dikit ya tentang Cilukba ini. Berdiri tahun berapa ini, Pak Fitri? Cilukba mulai terbit pertama itu di 2015. 2015 ya. Kemudian di 2015 itu ada 1 bulan itu berapa eksemplar yang bisa terjual? Di awal-awal terbit itu kita masih perkenalan ya, promo dan sebagainya itu masih di angka 1.500 sampai 2.000. Gitu, ya. Kemudian meningkat sampai ada krisis pandemi ini. Pas kemarin sebelum pandemi itu kita sempat sampai angka 20.000. 20.000 1 bulan. Iya. 20.000 eksemplar ya. Baik itu Cilukba dan Cilukba Junior. Gabungan Cilukba dan Cilukba Junior. Ya. Lalu sekarang ini setelah pandemian mungkin malah harusnya lebih banyak lagi karena sebagai teman di rumah gitu. Seharusnya seharusnya. Tapi memang seharusnya banyak lagi kan yang minat dengan Cilukba ini, tapi kan karena memang mungkin ekonomi dan sebagainya, kemudian orang awal-awal itu dikagetkan dengan pandemi ini, terus kemudian kaget harus semuanya di rumah, pembelajaran semuanya tugas-tugas, akhirnya ya ini berdampak juga terhadap Cilukba. Iya. Tambah ribet lagi, tambah buku lagi gitu. Malah ngeribetin. Tapi akhirnya berlangsung berlahan ini, kemudian setelah mulai tatap muka ini kembali berangsur, kemudian Cilukba bisa eksis lagi seperti dulu. Alhamdulillah. Ya itulah pahit getirnya sebuah usaha. Memang Cilukba dulu belum begitu siap ya dengan termasuk beberapa jenis usaha lain. Datangnya pandemi ini kita tidak langsung siap. Apa nggak ada satu terobosan di masa-masa seperti ini Cilukba online gitu, kayak ruang belajar, kayak apa itu yang sebelah itu semacam aplikasi yang bisa memudahkan anak untuk, atau game-game yang ini belum ada terobosan ke situ. Kami di Cilukba ini masih secara metode masih konsisten menghadirkan cetak, karena memang anak-anak itu butuh satu simbol, apalagi di Indonesia itu kan identik dengan simbol-simbol ya. Simbol-simbol yang itu harus ada fisiknya. Di era seperti ini kami hadir lebih kepada mempermudah untuk mendapatkannya. Jadi orang-orang bisa mendapatkannya lewat berbagai cara kesukaan masing-masing orang tua, bisa lewat Shopee, bisa lewat Facebook dan sebagainya, itu sekarang lebih mudah. Gitu. Nah, apa nggak ada ya itu tadi misalnya kan kartun Cilukba yang ada di yang nanti bisa di-download di gadget gitu, apa nggak seperti itu yang bisa diberikan kan ke depan mungkin ya manusia nggak akan lepas dari gadget ya, bahkan anak kecil aja sekarang gadgetan gitu ya. Iya. Orang tuanya juga ikut-ikutan. Yang ikut-ikutan anaknya apa orang tuanya? Di channel YouTube kita juga ada. Di channel YouTube ada. Materi-materi yang ada di Cilukba Cetak, kemudian kita buatkan versi YouTube-nya. Itu bentuknya apa itu? Kayak kartun atau gimana? Kartun. Kayak film kartun gitu. Iya, kayak tokoh-tokoh yang ada di Cilukba Cetak itu, kalau Cici, Lulu dan Bada, Baba, Juni, Juno itu main di kita persepsikan itu
hidup di dunia YouTube sekarang. Oh gitu. Berapa subscriber itu? Waduh, malah kayaknya banyak di PPU sih. Nah ini pada kesempatan kali ini karena dunia kayak gini gitu ya, dunia yang penuh dengan ya seperti ini, komunikasinya juga online, Semua serba. ya, ada banyak fasilitas digital, anaknya mungkin juga anak lahir di daerah digital gitu ya, bisa jadi akekohan jadi digital. Baru lahir sudah bisa YouTuber, bisa TikTokan. Bisa TikTokan. Kalau TikTok ada nggak tuh Cilukbah? Ada. Ada. Baru. Tapi memang belum seramai di PPU sih. Gitu. Tadi dia menyampaikan sudah berapa dua. Kalau itu pribadi. Pribadi, masih ramai punyanya Mbak Lili. Kalau DPPU memang fokusnya di YouTube ya. Kalau YouTube memang kita ada sekitar 4.000 lebih subscriber begitu. Nah ini pun kita juga kadang-kadang harus kolaborasi dengan teman-teman seperti Cilukbah pada kesempatan kali ini. Baik pemirsa channel YouTube DPPU CSIT Lai Jateng, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah yang lewat berikut ini. Belajar tapi nggak membosankan? Emangnya bisa? Pasti bisa dong. Belajar dengan majalah Cilukbah dan Cilukbah Junior, aktivitas belajar jadi serasa bermain. Seru banget. Berisi ulasan menarik yang insya Allah mampu membentuk karakter Islami pada anak. Ada juga permainan seru yang bisa memicu kreativitas. Yuk segera miliki majalahnya. Cilukbah untuk anak SD sederajat, Cilukbah Junior untuk anak TK dan PAUD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu seluruh anggota CSIT Indonesia wilayah Jawa Tengah, kondisi pandemi saat ini belum berakhir dan kita ketahui bersama bahwa kondisi pandemi ini telah banyak memberikan dampak yang sangat besar kepada seluruh masyarakat, termasuk diantaranya adalah putra-putri dari anggota ataupun juga Bapak Ibu guru yang ada di bawah CSIT Indonesia wilayah Jawa Tengah. Untuk itu kami mengajak kepada seluruh anggota CSIT Indonesia wilayah Jawa Tengah, mari bersama-sama kita berkontribusi menyisihkan sebagian rezeki kita untuk memberikan support dan bantuan kepada anak-anak yatim yang menjadi korban pada saat pandemi yang lalu. Mudah-mudahan sedikit yang kita berikan akan memberikan keberkahan untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa channel YouTube DPPU CSIT Lai Jateng, kita kembali di ngobrol-ngobrol dengan teman kita. Teman kita dari mana? Dari Cilukbah. Kita masih bersama dengan Mas Fitrianto. Jangan lupa depannya harus Mas ya, karena Fitri bisa 2. Apalagi nggak ada Yantonya ya. Mbak Fitri nanti jadinya. Oke baik, kita kembali ke Cilukbah ya. Masya Allah, Cilukbah kan butuh kontributor ya, butuh penulis ya. Di situ kan ada banyak materi-materi pendidikan, materi-materi yang tadi memberikan suplemen untuk menuju generasi emas. Mungkin kalau sekarang lebih ke pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila, kita ingin anak-anak kita memiliki rasa patriotisme yang tinggi, memiliki rasa NKRI yang harga mati gitu ya. Harga mati. Nah ini kontributor dari Cilukbah itu unsurnya dari mana saja itu? Di majalah Cilukbah itu ada SD ya, itu ada 32 rubrik, yang junior itu ada 28 rubrik. Itu di Cilukbah itu ada beberapa
sumber-sumber tulisan itu ada dari berbagai macam pihak. Satu itu ada parenting, itu memang dari pelaku pendidikan ya, konselor dan pelaku pendidikan itu biasanya guru. Kemudian ada yang memang dari kita penulis sendiri, dari penerbit yang mengisi itu, terutama komik dan sebagainya itu. Kemudian ada juga yang dari kami ada namanya itu Wacil, wartawan cilik. Jadi setiap tahun itu kami merekrut anak-anak SD yang punya bakat menulis, kami seleksi, kemudian mereka yang lolos itu kami kasih pembinaan dalam karyanya nanti masuk di majalah Cilukba. Namanya wartawan cilik. Tiap tahun berganti dan kompetisinya itu lumayan seru. Yang daftar sekitar yang umum keterima gitu ya? Umum, sekolah-sekolah umum, SD umum gitu ya? SD Islam ataupun SD umum. Ya hanya kira-kira 10% ya dari pendaftar itu yang lolos sampai bisa diterima jadi wacil itu. Teman-teman SIT boleh masuk berarti ini ya? Boleh banget. Ini Bapak Ibu, Ayah Bunda, Kepala Sekolah, Bu Guru, Bapak Guru, semuanya yang mungkin mengemban amanah di sekolah-sekolah Islam terpadu boleh nanti berkontribusi juga ya? Bisa. Guru-gurunya juga boleh ini ya? Gurunya boleh mengirimkan karya, itu boleh. Nanti yang pas masuk kita akan tampilkan di majalah. Mohon maaf ini saya agak selesai flu, tapi kemarin disebab negatif ya, nggak masalah ya. Ya tetap kita pakai prokes lah ya, pakai gini gitu ya. Kok jadi aduh kalau aku. Ya. Bapak Ibu, Ayah Bunda yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah SWT dan seluruh pemirsa. Ya, tadi kita ngobrol-ngobrolnya kalau ingin berkontribusi lewat Cilukba boleh ya, boleh. Bisa banget. Ini caranya bagaimana caranya? Caranya nanti karyanya di majalah itu ada alamat kontak person yang bisa dihubungi di nomor redaksi ataupun bisa menghubungi nomor saya. Langsung aja bilang ke pemirsa. 0856 0856 4212 2014 dengan sapaan Assalamualaikum Mas Fitri. Assalamualaikum Mas Fitri ya, Mas Fitri. Tadi diulang lagi Mas Fitri biar nanti dicatat oleh ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa di rumah yang mau berkontribusi di majalah Cilukba. Kalau nanti jadi kontributor gitu ada ininya nggak sih, imbalannya nggak sih? Tetap biasanya ada. Masuk anak-anak yang lolos wacil itu, tiap tulisan mereka bisa lolos masuk di majalah itu, akan kami berikan souvenir tiap tulisan mereka masuk. Oh gitu. Tapi jangan itu yang jadi tujuan. Yang jadi tujuan kan tetap Allah itu ya. Ikhlas karena Allah. Kalaupun kemudian ada pahala dunia, alhamdulillah gitu Bapak Ibu. Ya untuk sekedar apresiasi begitu ya. Oke. Itu harus wajib. Ada simbolnya kan. Sekali lagi boleh dikirimkan, atau kalau mau ngirim kontribusi boleh puisi ya, boleh ya. Boleh kartun boleh ya, atau bisa. Mungkin tulisan-tulisan parenting juga boleh, atau bagian pendidikan, atau mungkin lebih detailnya hubungi tadi nomor berapa? 0856 4212 2014 Mas Fitri. Oke, nanti bisa ditulis. Begitu nanti kita bisa masukkan ke majalah Cilukba, dan ini bisa menjadi satu media untuk mencurahkan gagasan anak-anak, guru-guru kita gitu ya. Karya-karya anak-anak itu bisa dimasukkan di puisi, kemudian profil anak berprestasi, itu bisa kita liput, dimasukkan di majalah. Dan itu boleh tadi kita lihat dan kita dengar bersama itu dibaca oleh 20.000 orang ya. Dibaca oleh 20.000. Luar biasa, keren itu ya. Pahalanya kan luar biasa. Maka jangan sungkan-sungkan untuk bisa memberikan kontribusinya begitu ya. Nah, ini Mas Fitri, ini tadi kan penulisnya, kontributornya bisa terbuka untuk siapa saja kan begitu. Tapi juga ada penulis tetap dari redaksi sendiri yang gitu, ada di Cilukba ini. Nah, kaitannya dengan masalah, misalkan ada orang lain, kita ada majalah kan, pengen iklan bisa nggak sih? Bisa banget, bisa banget. Kami ada
tiga kolom iklan ya tiap bulan itu yang bisa Bapak Ibu semuanya itu ikut masuk iklan di kami. Kami sangat terbuka, termasuk berapa sih biayanya kami bisa menyesuaikan. Bapak Ibu produk ataupun lembaganya mau diiklankan di Cilukba itu bisa banget. Ditonton 20.000 orang, dilihat 20.000 orang gitu ya. Dibaca ya. Apalagi ini masuk dengan DPPU. Banyak lagi ya. Amin. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, kita ngobrolnya ternyata sampai jauh, sampai iklan itu. Ini hanya ngobrol-ngobrol ringan saja gitu. Boleh berbagi ya bagaimana teknik marketing ya, dari awalnya hanya 1.000, dari 500, dari 1.000 kemudian menjadi 20.000 eksemplar, itu tahapan-tahapan dalam marketingnya bagaimana itu? Wah, itu bagian dari perjalanan. Kami konsisten, tips-tips yang bisa dibagi lah gitu ya. Kami konsisten ini bekerja sama dengan beberapa lembaga sekolah untuk membantu distribusi majalah kami. Jadi kerjasama dengan lembaga, kerjasama dengan sekolah, kerjasama dengan guru person yang ada di sekolah untuk menawarkan produk Cilukba ini. Memang sistemnya keagenan, agen kemudian ke customer, agen reseller ke customer, ataupun agen langsung ke customer. Sistemnya keagenan. Bapak Ibu semuanya bisa yang punya Rasulullah itu dagang ya. Rasulullah itu dagang, dan guru-guru kami memberikan pesan itu perbanyaklah keran walaupun itu mengalirnya sedikit. Jadi bisa jadi Cilukba ini bisa jadi menjadi salah satu sarana mengalirnya air yang setetes-tetes tadi untuk memenuhi setetes air kehidupan ya. Tapi itu hanya awal di sisi marketing ya. Tapi lebih dari itu kami dari guru-guru kami yang selalu sampaikan, kami diingatkan kepada kami bahwa nilai pahala ilmu yang dari Cilukba itu mengalir kepada semuanya, bahkan sampai orang-orang yang mendistribusikan ini. Iya. Jadi Cilukba itu bisa menjadi sungai yang mengalirkan kebaikan gitu ya. Nah, ini begitu. Selain dengan cara seperti itu, tetap jaga kualitas ya berarti. Tetap jaga kualitas. Jaga kualitas, terus kemudian harus kekinian juga. Pembahasannya juga sesuai dengan masa-masa sekarang begitu. Nah, sekarang bagaimana adaptasi Cilukba dengan kondisi zaman yang semakin lama semakin seperti ini? Kan nggak mungkin stagnasi gitu kan. Gimana ini strategi yang dilakukan oleh Cilukba? Di strateginya kita mengikuti ini ya, berbagai media-media jualan yang ada akan kita optimalkan untuk kita pakai untuk mendistribusikan Cilukba ini. Tadi termasuk ada TikTok dan sebagainya. Ya itu media yang sekarang ya, media yang sekarang hit, Shopee, Tokopedia dan sebagainya, kemudian online di Facebook, Instagram dan sebagainya kita optimalkan untuk menebarkan Cilukba ini, membuat orang itu melihat Cilukba dan kemudian tertarik ingin membeli. Ya, siap lah. Kemudian kita berikan satu closing statement mungkin dari Mas Fitrianto untuk mengakhiri perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Monggo silahkan bisa memberikan pesan-kesannya kepada seluruh pemirsa. Baik Bapak Ibu, Pak Lilik, terima kasih kesempatan siang hari ini. Sekali lagi Cilukba hadir ingin membersamai tumbuh kembangnya generasi emas Indonesia, pengen membersamai bukan menjadikan ya, tapi membersamai. Kita pengen membersamai anak-anak itu menjadi anak-anak yang nanti kelak itu menjadi anak-anak yang hebat. Dulu di masa Pak Lilik mungkin kecil dan sebagainya, saya itu ada berbagai media yang dihadirkan. Ada buku, ada mungkin grupnya Umi itu Anida dan di sisipannya itu ada. Itu yang kemudian itu hadir di tengah-tengah kita dan sadar atau tidak disadari itu membentuk diri kita menjadi seperti ini. Dan di era sekarang itu
rasanya itu sudah mulai hilang. Dan insya Allah Cilukba akan menggantikan peran-peran itu, peran-peran yang dulu pernah ada, yang pernah menjadikan diri kita seperti ini. Dan Cilukba hadir pengen menggantikan itu dan menjadi bagian yang akan menjadi mempengaruhi, membersamai tumbuh kembangnya generasi emas Indonesia. Oh Coba iya. Lili. Masya Allah, luar biasa. Itu para pemirsa channel YouTube DPPU CSIT Lais Jateng. Ngobrolnya udah banyak sekali tentang seluk-beluk Cilukba. Mungkin nanti lain kali kita bisa bertemu dengan teman-teman kita yang lainnya, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi pemirsa semuanya. Dari saya Lili Priyanto, mohon maaf kalau banyak kurang banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.